Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta logam mulia, kita berjumpa lagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita kemarin, dasar-dasar pengolahan emas secara asam. Pada part 1 kemarin kita sudah mengolah sampai melarutkan dengan regia. Ini hasil pekerjaan kita kemarin yang sudah kita saring. Jadi artinya di dalam larutan ini kita perkirakan sudah ada emas yang terlarut. Selain itu mungkin ada kemungkinan perak yang juga akan terlarut. Jadi kalau kita lihat secara teorinya kira-kira seperti ini. Saya kira-kira semua. Ini larutan kita ini. Tinggal di dalam kita perkirakan adalah ada emas yang terikat dengan Cl, Ag, maka di dalam masih ada, karena air raja, masih ada HCl dan nitrat. Nah, sebelum kita endapkan, ada beberapa hal prinsip-prinsip pengendapan emas dari larutan regia ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum kita mengendapkan, kita netralkan nitritnya dulu. Kita netralkan asam nitritnya. Ini regia, ada di dalamnya HCl, ada di dalamnya asam nitrit. Tahap pertama kita netralkan asam nitritnya. Untuk itu, larutan ini kita bagi dua saja. Kita bagi dua larutan kita kemarin yang sudah kita regia. Yang pertama, kita netralkan asam nitritnya dengan memasukkan urea. Kita masukkan urea sambil kita aduk-aduk. Ini biasanya terjadi gelembung-gelembung. Kita tambahkan urea sampai tidak terjadi lagi reaksi. Nah, biasanya kita tambahkan urea ini, larutannya agak semakin pekat. Setelah itu baru kita lakukan pengendapan. Prinsip-prinsip pengendapan untuk larutan emas yang ada dalam regia ini, itu dengan cara mereduksi emas. Bagaimana cara mereduksi emas? Itu menggunakan garam-garam sulfat. Biasanya sering kita gunakan untuk mengendapkan ini natrium sulfat atau natrium bisulfat atau natrium meta bisulfat. Ada beberapa zat yang bisa kita gunakan untuk mengendapkan emas yang ada dalam larutan ini. Nah, prinsipnya seperti ini. Ini yang terjadi reaksi yang tadi. Kita menetralkan nitrit tadi. Ini nitrit dalam ini. Kita tambahkan urea. Nah, sehingga nitritnya mulai hilang. Berubah dia menjadi N. Itu yang gelembung-gelembung tadi itu. Ada gas CO juga naik. Ini kita menetralkan. Prinsip kita menetralkan dengan urea tadi. Nitrit kita tambahkan urea. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mengendapkan. Nah, rekan-rekan semua, kita ibaratkan inilah dalam larutan kita ini, di dalamnya ada, kita anggap di dalamnya ada emas. Ini dalam bentuk yang merah-merah itu.
emas itu terikat dengan Cl atau AuCl namanya. Ini emas. Kalau kita perbesar partikelnya, tapi ini tidak bisa dilihat oleh mata. Sama dengan kita melarutkan garam, butiran-butiran garam yang halus itu tidak bisa kita lihat. Tapi kalau kita perbesar, umpamanya seperti ini bentuknya. Yang merah-merah Au, kemudian yang hitam ini klor. Ini AuCl atau emas klorida. Nah, inilah yang akan kita endapkan. Bagaimana mengendapkan ini? Mengendapkan itu dengan mengalahkan Au ini, dengan mengeliminasi Au itu, atau dengan mereduksi Au itu. Apa yang sering digunakan untuk itu? Nah, inilah yang sering digunakan oleh kawan-kawan kita, para penambang. Yang sering digunakan itu adalah ini, natrium bisulfat, untuk mengendapkan itu. Kemudian ada juga digunakan SNB. Ini SNB. Kemudian ada juga digunakan asam oksalat. Ada juga digunakan ferrosulfat atau FeS4. Atau bisa juga digunakan serbuk aluminium atau serbuk seng atau formaldehid. Mana yang lebih bagus? Kalau percobaan kita ini, pengolahan kita ini standar, bersih, alat-alatnya, bahan-bahannya belum tercampur, itu sebaiknya kita gunakan nih SNB. Ini SNB, natrium metabisulfat atau N2S2O5. Ini kita gunakan. Nah, apa prinsip pengendapan itu? Itu yang penting kita sampaikan kepada kawan-kawan pemula. Nanti tambahkan ini, tapi prinsipnya tidak jelas. Prinsipnya inilah, kita ingin menangkap, mengalahkan Au tadi. Nah, mengalahkan Au yang dalam Cl ini kita kalahkan dengan mereaksikan Na. Nah, kira-kira seperti reaksinya kalau pikiran kita. Ini Au yang terikat dengan Cl, yang merah-merah Cl. Kemudian kita tambahkan natrium metabisulfat, yang Na ini nanti Na ini itu akan mengikat Cl SO4, yang akan mengikat SO4. Ini hasilnya nanti, sehingga yang Au akan mengendap. Jadi rekan-rekan semua, itu prinsipnya dengan mendesak atau mereduksi emas yang ada dalam larutan emas klorida itu supaya mengalah, sudah keluar dia, sehingga hasilnya nanti seperti ini. Nah, bahan-bahan yang sering kita gunakan adalah ini. Jadi prinsip-prinsip dasarnya seperti itu, dengan mereduksinya atau dengan mengalahkan. Mana yang bisa logam-logam mengalahkan Hu ini, emas ini, itu bisa kawan-kawan lihat di dalam deret primer. Nah, ini kira-kira reaksinya. Kalau dengan SMI kita perkirakan seperti ini hasilnya. Kalau ada emas, emasnya akan mengendap ke bawah. Ini SNB. Biasanya rekan-rekan, kalau emasnya banyak di sini, ini larutan ini akan berubah menjadi coklat kehitam-hitaman. Kalau kandungan bebatuan yang kita olah itu banyak mengandung emas, ini setelah kita masukkan SMB ini biasanya akan berubah menjadi hitam kecoklat-coklatan. Nah, mengendapkan dengan SNB ini kelebihannya adalah tidak ada logam lain yang ikut mengendap. Tidak ada logam lain yang ikut mengendap di situ. Kalau ada PT, tetap dalam larutannya. Jadi pas mengendap, jika endapannya nanti hitam, itu sudah dipastikan emasnya yang tinggi kemurniannya. Tidak ada campuran di situ perak, tidak ada campuran yang lain-lain. Sebab seperti ini reaksinya. Ini reaksinya kawan-kawan. Kalau kita mengendapkan dengan natrium metabisulfat, reaksinya kira-kira seperti ini. Nih, AuCl
kita tambahkan dengan natrium metabisulfat, AU-nya mengendap. Ini warnanya hitam nanti. Kemudian hasil sampingnya HCl, dia masih ada dalam larutan. Kemudian NaSO4, natrium sulfat dalam bentuk garam, dia masih ada, bukan mengendap dia. Dia tetap ada dalam larutan. Sehingga yang mengendap itu adalah hanya emas saja. Yang mengendap itu hanya emas saja. Itu keuntungan kita mengendapkan dengan natrium metabisulfat. Sama halnya jika kita mengendapkan dengan ferrosulfat. Biasanya lebih bagus ferrosulfat. Nah, jika kita tidak punya larutan, kita tidak punya ini, bisa kita endapkan dengan logam seperti logam aluminium dalam bentuk serbuk sebagusnya, atau logam seng dalam bentuk serbuk. Kemudian cara berikutnya dengan pertukaran ion, dengan menyerang. Kita serang Na ini, ini emas klorida ini, kita serang emas ini dengan menggunakan Al, sehingga Al ini nanti akan bereaksi dengan Cl, bentuklah AlCl. Ini larutan emas kita yang ada dalam ini. Kita serang dengan logam Al ini, sehingga nanti akan terjadi AU, kemudian tambah dengan AlCl3. Ini larutan kita, ini dia sekarang. Kemudian kita serang dengan Al ini akan menangkap Cl, sehingga yang emasnya terpisah ke bawah, mengendap. Tapi sayangnya Al juga ikut mengendap. Kelebihan Al juga ikut mengendap, sehingga endapan yang di bawah itu tidak emas saja, sudah ada mengandung Al di bawahnya. Ada endapan emas, ada juga endapan Al. Tentu emas ini sudah bercampur dengan logam lain, yaitu Al. Tidak masalah, nanti kita pisahkan lagi. Setelah selesai mengendap ini, di bawahnya ada endapan merah, hitam, ada emas di bawah, ada juga endapan aluminium di bawah. Mudah. Setelah terjadi endapan nanti yang warna hitam, kita cuci saja dengan HCl lagi. Kita cuci dengan HCl lagi, sehingga Al-nya nanti akan terbuang. Tinggal emas. Jadi prinsip-prinsip dasarnya seperti itu. Boleh kita menggunakan Al, atau boleh juga menggunakan serbuk seng. Kita juga boleh menggunakan serbuk seng. Ini akan bereaksi AU emas sama dengan ZnCl. Ini emas, larutan emas kita tadi, kita serang dengan serbuk seng, maka emasnya juga akan turun, akan tereliminasi, tambah dengan larutan zinc klorida. Dan ini kelebihan ini juga akan mengendap. Dia akan mengendap juga sebahagian bersama-sama dengan emas. Sehingga endapan yang di bawah nanti yang warna hitam itu, ada endapan emas, ada juga endapan zinc di situ. Kalau sini ada endapan emas, ada juga endapan aluminium di situ. Itu tidak masalah. Untuk memurnikan endapannya itu kita cuci dulu dengan HCl. Kita tangkap dulu yang ini dengan HCl. Jadi tidak masalah. Jadi prinsip-prinsip dasar pengendapan emas yang sudah kita regia itu seperti itu. Jadi teman-teman semua, yang penting teman-teman ketahui itu prinsip-prinsip dasarnya itu, supaya nanti kita paham apa yang bisa mengendapkan, bagaimana cara mengendapkannya, sehingga teman-teman bisa berkreasi, bisa melakukan percobaan-percobaan ini. Tapi yang penting prinsipnya untuk mengendapkan
emas yang ada di regia ini prinsipnya adalah itu bisa diendapkan dengan garam-garam sulfat namanya. Garam-garam sulfat seperti natrium bisulfat, natrium metabisulfat, ferrosulfat, garam-garam sulfat. Tapi yang biasa digunakan orang yang inilah, natrium bisulfat, natrium metabisulfat, atau ferrum sulfat. Dengan ini menangkapnya, mengalahkan klorida yang lekat di emas, atau menyerangnya dengan logam yang lain seperti serbu Al dan Zn. Jadi prinsip-prinsipnya seperti itu. Nanti kawan-kawan bisa berkreasi. Nah, ini sahabat yang kita endapkan dengan SNB. Kita tunggu. Ini memang agak pelan. Yang satu lagi kita coba mengendapkan dengan larutan Al. Kita coba dengan Al yang kita ambil dari logam aluminium. Karena kita tidak punya serbuk, jadi kita buat saja ini aluminium yang kita larutkan dalam HCl. Ini teman-teman perhatikan.